Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-38 dan 39 saja. Demikianlah firman Tuhan 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. 39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk percaya kepada seseorang, baik perkataannya dan tindakannya, terkadang mudah dan juga terkadang sulit. Untuk percaya kepada orang tersebut, biasanya kita melihat latar belakangnya, bertanya kepada orang terdekatnya, sering berkomunikasi dengannya, bahkan bekerja sama dalam hal kecil dengan orang tersebut. Sehingga setelah cukup, maka kita akan memutuskan untuk percaya sungguh kepada orang itu atau tidak. Demikian dengan orang Farisi dan Yahudi, di mana mereka selalu mengikut Yesus, namun mereka tidak percaya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39 menceritakan bagaimana mereka ingin membunuh Yesus yang telah memberikan dan menunjukkan hal-hal besar bagi mereka, namun mereka tidak percaya. Yesus menyatakan dan sudah memenuhi syarat bahwa ia adalah benar dan anak Allah yang telah diutus, datang ke dunia menebus mereka dari dosa. Ada 3 hal yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Pertama, pengajarannya yang melengkapi perjanjian lama. Artinya, Yesus adalah pribadi yang diutus Allah bukan untuk mengurangi atau melawan ajaran perjanjian lama, melainkan untuk melengkapinya. Sehingga setiap apa yang dikatakan Yesus banyak sekali mengutip dari perjanjian lama. Kemudian dengan perkataannya melengkapi dan menyempurnakannya pada akhirnya. Pesan Allah kepada umatnya dapat dipahami, dimengerti, bahkan memberikan kekuatan pengharapan iman yang besar dalam hidup orang percaya. Maka dari itu, percayalah kepada Yesus yang adalah Allah sendiri, di mana ia memberikan ajaran yang mengandung kebenaran sejati, baik untuk hari ini dan masa yang akan datang. Kedua, karakternya yang sempurna. Ketika Yesus lahir sampai mati, Yesus tidak pernah sekalipun berbuat dosa. Bahkan dalam kemarahan yang dilakukannya, ada sebuah kebenaran sejati di dalamnya. Dalam kemanusiaannya, Yesus bisa melakukan dosa, namun ia tidak melakukannya karena ia tahu hal tersebut akan bertentangan dengan karakter Allah yang kudus dan suci. Yesus menunjukkan karakternya dengan mau berkumpul dengan orang-orang berdosa yang rindu akan kebenaran, seperti pemungut cukai dan pezina. Ia mau merangkul orang-orang non-Yahudi yang datang kepadanya, sehingga mendapatkan pengharapan dan keselamatan. Yesus menunjukkan kasihnya dengan membantu ibunya, memberi makan 5.000 orang, menghargai anak kecil, bahkan perempuan Samaria yang berdosa ia jadikan percaya kepadanya. Bahkan ia rela mati di atas kayu salib untuk berkorban menggantikan manusia yang berdosa. Ketika kita melihat karakter Yesus, hendaklah kita meneladaninya dengan sungguh. Caranya jangan membeda-bedakan dan merendahkan orang lain, baik statusnya, warna kulitnya, tempat kelahirannya, suku, pekerjaan, atau usianya. Kita harus memiliki keteladanan Kristus dengan menyayangi orang lain, dengan penuh kasih,
sehingga orang lain melihat Kristus dalam diri kita. Yang ketiga, menunjukkan tanda yang besar. Dalam pelayanannya, Yesus selalu menunjukkan tanda-tanda dan mukjizat yang begitu luar biasa. Ia dapat menyembuhkan orang sakit, mencukupi kebutuhan orang banyak, bahkan membangkitkan orang dari kematian. Yesus juga mengatakan nubuatan yang berlahan-lahan terjadi dan tergenapi. Sebagai orang percaya, kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan karena kuasanya dalam hidup orang percaya sungguh nyata. Maka dari itu, kita harus menyadari dan rela menerima bahwa sekalipun Yesus telah memberikan pengajaran yang benar, menunjukkan karakter yang sempurna, dan menunjukkan tanda mukjizat, tidak sedikit orang yang tidak percaya kepadanya. Kita bersyukur telah percaya kepada Yesus karena hal tersebut adalah anugerah yang begitu indah. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah memberitakan kasih Kristus kepada semua orang dan meneladani Yesus selama hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena percaya kepadamu. Ajarkan kami untuk terus taat pada perintah-Mu, dan bimbinglah kami supaya boleh meneladani selama hidup kami, sehingga kami boleh menerima kasih-Mu, kepedulian-Mu, dan pertolongan-Mu, dan boleh merasakan apa yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus meneladani-Mu, sehingga kehidupan kami menunjukkan Kristus kepada orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.